Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini saya akan menyampaikan satu pembahasan, yakni tentang tawadhu. Nah, kita tahu bahwa tawadhu itu artinya ialah rendah hati, ya. Jadi berbeda dengan orang yang punya sifat sombong atau takabur. Nah, kalau orang sombong itu dia lebih membanggakan diri, kemudian dia juga menganggap dirinya merasa lebih ya daripada orang lain. Nah, kalau orang rendah hati itu dia menganggap dirinya itu tidak lebih dari orang lain. Nah, jadi senantiasa tawadhu ya sikapnya. Nah, orang yang rendah hati ini dia tidak sama dengan orang yang rendah diri. Nah, berbeda ya. Kalau orang rendah diri itu dia lebih cenderung kepada ketidakpedean ya, nggak pede, nggak percaya diri. Nah, tentu yang seperti ini juga harus kita hindari. Jangan menjadi orang yang tidak percaya diri. Jadi harus percaya diri. Jadi itu perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah hati itu tidak menganggap dirinya lebih daripada orang lain, sementara kalau rendah diri dia kurang kepercayaan dirinya. Nah, sikap tawadhu terhadap sesama manusia itu sifat mulia yang lahir dari kesadaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hambanya. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia membutuhkan karunia, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa rahmat, karunia dan nikmat dari Allah itu, manusia tidak bisa bertahan hidup ya, bahkan tidak akan pernah ada di atas permukaan bumi ini. Nah, sahabat sekalian, orang tawadhu itu selalu menyadari bahwa apa yang dia miliki ya, apapun itu, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, kemudian ilmu pengetahuan atau harta kekayaan, serta pangkat kedudukan dan lain sebagainya, semuanya itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana disebutkan ya dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin faminallah tsumma idza massakumud-dhurru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Nah, dengan kesadaran yang demikian itu, maka kita akan senantiasa terdorong untuk rendah hati ya. Jadi apalah gunanya kita menyombongkan diri, toh itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada gunanya sama sekali kita menyombongkan diri, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selendang kesombongan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita manusia sebagai makhluknya jangan coba-coba untuk angkuh ya, sombong terhadap siapapun itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan tawadhu itu sangat luar biasa ya. Orang-orang yang punya sikap rendah hati ya, dia bukan malah dijauhkan atau diasingkan oleh orang lain, justru dia akan sangat dihormati dan orang lain pun senang bergaul dengannya. Ya, coba kita bandingkan dengan orang-orang yang punya sifat sombong. Ya, siapa yang mau bergaul dengan orang yang punya karakter sombong ini ya, atau takabur? Saya yakin siapapun kita tidak mau bergaul dengan orang yang punya sifat demikian. Nah,
Justru sikap tawadhu itu akan membuat derajat seseorang ya menjadi sangat dihormati. Nah, bahkan lebih dari itu derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, at-tawadhu' la yazidul 'abdu illa rif'atan wa tawadhu yarfa'kumullah. Tawadhu tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajat. Oleh sebab itu, tawadhu'lah kamu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Hadis riwayat Dailami. Nah, sahabat sekalian, di samping mengangkat derajatnya, Allah juga memasukkan orang-orang yang punya karakter tawadhu ini ke dalam kelompok hamba-hamba yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya kalau kita memiliki sifat tawadhu ini, ya, sifat rendah hati. Allah akan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Nah, di dalam buku kuliah akhlak, ya, karya Profesor Dr. Yunahar Ilyas, disebutkan beberapa bentuk dari sifat tawadhu ini. Nah, sikap tawadhu dalam pergaulan masyarakat dapat terlihat antara lain dalam bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang level atau statusnya sama, kecuali apabila sikap tersebut menimbulkan kerugian bagi agama atau umat Islam. Nah, jadi orang yang punya sikap tawadhu ini, dia tidak mau menonjolkan diri. Nah, kemudian yang kedua, berdiri dari tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu daripada dirinya, dan mengantarkannya ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Jadi orang tawadhu itu dia cenderung lebih menghormati orang lain. Apalagi kalau orang tersebut terkenal dengan, ya, orang-orang yang punya sifat-sifat kemuliaan, ya, para ulama, orang-orang yang berilmu dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian bentuk tawadhu yang ketiga adalah bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Nah, jadi dengan siapapun kita dituntut untuk senantiasa bersikap ramah terhadap orang lain, ya. Jadi jangan pilih-pilih, ya. Kita ramah ketika dengan orang yang punya harta, orang yang punya kedudukan, tapi malah kita bersikap nyebelin, ya, kata orang sekarang, dengan orang-orang yang statusnya mungkin, ya, jauh di bawah kita. Jadi orang-orang kecil. Jadi tidak boleh kita membedakan dalam hal pergaulan itu. Jadi dengan siapapun kita harus bersikap ramah. Nah, kemudian yang keempat, mau mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Nah, ini juga sering jadi penyakit, ya, dalam diri manusia. Kadang-kadang dia enggan, ya, untuk silaturahmi atau berkunjung kepada orang-orang yang dalam status sosialnya lebih dipandang lebih rendah daripada dirinya. Kemudian yang kelima, bentuk-bentuk tawadhu itu ialah mau duduk-duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuhnya, dan kaum duafa lainnya, serta bersedia mengabulkan undangan mereka. Nah, ini, ya, lebih kurang sama seperti tadi, ya. Jadi dengan siapapun kita harus bergaul, baik itu orang miskin atau orang yang tergolong dalam kaum difabel, ya, atau kaum duafa lainnya. Begitu juga kalau mereka mengundang, ya, kita sebagai kewajiban, ya, antar sesama umat muslim, Rasul sangat menganjurkan supaya kita memenuhi undangannya, karena khawatirnya orang sudah undang tapi kita tidak datang, kemudian yang undang itu ada perasaan kecewa dari diri kita. Nah, kemudian yang keenam,
bentuk tawadhu itu adalah tidak makan minum dengan berlebihan dan tidak memakai pakaian yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Jadi orang yang punya sikap tawadhu ini dia sangat sederhana ya, dari penampilan ataupun dari hal lainnya ya. Makan minum pun tidak berlebihan, karena kalau berlebihan bisa jadi membawa dampak yang buruk bagi dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu makan minum jangan berlebihan, kemudian dalam berpakaian pun ya jangan sampai berlebihan ya, kalau istilah orang sekarang norak gitu ya. Nah, hindarilah perilaku-perilaku yang demikian itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.